Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir yang membuat hati orang Kristen sebenarnya terluka dalam Tuhan. Dan ini juga yang menjadi alasan sekelompok orang di Sintang beberapa hari yang lalu yang melakukan aksi penolakan terhadap Ustaz Abdul Somad. Karena kenapa? Ya, mereka tidak senang dengan cuplikan ceramah Ustaz Abdul Somad beberapa tahun lalu ketika dia mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir. Saudaraku dalam Tuhan, salib itu sangat penting bagi iman Kristen. Kenapa? Karena salib merupakan lambang keselamatan bagi orang percaya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita membahasnya terlalu jauh, mari saya ajak saudara dengarkan beberapa kalimat berikut ini. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 9 dan seterusnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kalimat yang sangat penting dalam Tuhan. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ya, saudara dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-13 Injil Yohanes pasal 15 ini, ya, dicatat tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi inilah makna salib yang sebenarnya. Ya, Yesus mati di atas kayu salib karena dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, supaya orang percaya kepadanya tidak mengalami hal yang serupa, tidak mengalami siksaan salib, tetapi oleh penebusan daripada Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, ya, kenaikannya ke surga, ya, menjadikan kita orang-orang merdeka, menjadikan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, ya, menjadi ahli waris kerajaan surga kelak. Ya, makanya saya bilang di awal bahwa ya, salib itu sangat penting bagi iman Kristen, lambang keselamatan. Ya, nah saudara dalam Tuhan, ketika ada orang yang mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus menikah, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan berbagai hal yang kurang tepat dikatakan terhadap Kristen. Saudara dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 dan seterusnya mengatakan demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka
harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya, nah saudara dalam Tuhan, ayat ini Tuhan Yesus telah menyampaikan kepada kita bahwa ya akan ada orang-orang yang tidak senang dengan anak-anak Tuhan ya. Dan kalau kita boleh melihat ya, hari-hari ini ada orang-orang tertentu yang berusaha mengatakan bahwa ya Kristen itu agama kafir, Yesus itu bukan Tuhan, dan berbagai hal yang mereka sampaikan terhadap Kristen. Bahkan beberapa tahun lalu Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir. Ya, nah saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah lebih dulu menyampaikan kepada kita bahwa hal itu akan terjadi. Orang akan tidak senang dengan anak Tuhan, dengan orang Kristen ya. Jadi dalam hal ini ya kita harus sabar ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Ketika kekristenan dihina ya, Kristen direndahkan ya, mereka mengatakan hal yang tidak terhadap Kristen, terhadap Alkitab, terhadap Yesus Kristus ya, kita tidak boleh membalas, karena di ayat sebelumnya tadi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya mengasihi ya. Perintah Yesus kepada kita supaya saya dan saudara hidup dalam kasih ya. Jadi ketika orang merendahkan Tuhan Yesus, bahkan di video saya beberapa hari yang lalu ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu mati di salib dan lain sebagainya ya. Mereka melakukan itu untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Saudara, untuk saya katakan tidak menjadi persoalan ya, tidak mengurangi nilai iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi hal yang penting adalah kita harus bertahan gitu loh, harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan dan tanpa membalas apa yang mereka katakan terhadap Kristen ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya tetap bertekun di dalam Dia. Di dalam pasal 16 Injil Yohanes ini ya, firman Tuhan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, di dalam ayat ini ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita atau mengajak kita supaya kita tetap bertekun ya. Tuhan Yesus lebih dulu menyampaikan apa yang akan terjadi, bahwa Kristen ini mengalami ini dan itu ya, direndahkan, salib itu direndahkan, Yesus itu dikata-katain, jadikan bahan olok-olokan ya. Yesus itu dikatakan bukan Tuhan, Yesus itu dikatakan hanya manusia biasa, Alkitab itu dikatakan dipalsukan gitu loh, dan berbagai hal yang mereka katakan. Dan Yesus telah mengatakan bahwa hal-hal semacam ini akan terjadi, tetapi kita tidak boleh goyah, iman kita tidak boleh goyah. Kita harus tetap bertekun di dalam Tuhan, saudaraku, dalam Tuhan ya. Dan ketika kita terus mendengarkan mereka mengatakan hal yang tidak terhadap Kristen ya, maka iman kita harus kuat. Dan di ayatnya yang keempat dan seterusnya Injil Yohanes pasal 16 ini ya, Yesus menjanjikan seorang penghibur, artinya Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus ya. Roh Kudus akan bekerja dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua itu ya. Jadi Tuhan akan senantiasa beserta kita, Tuhan senantiasa akan menolong setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi salam Tuhan ya, mari kita hidup dalam kasih, mari kita mengasihi siapapun ya yang sepemahaman dengan kita atau yang berbeda pemahaman dengan kita, bahkan yang mengatakan di atas salib ada jin kafir. Mari kita mengasihi mereka, karena itu ajaran daripada Tuhan Yesus dan itu pesan Tuhan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.